Oke, bertemu dengan saya di video pembelajaran matematika online SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Nah, video ini untuk anak kelas 10 IIS 2 materi matematika wajib ya. Ini materi matematika wajib. Jadi di matematika wajib kelas 10 itu awal-awal kita akan membahas tentang nilai mutlak ya. Jadi ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, ada persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional untuk bab 2-nya. Kemudian untuk bab 3-nya ada sistem persamaan linear 3 variabel, dan yang terakhir untuk bab 4-nya adalah sistem pertidaksamaan 2 variabel. Nah, ini materi untuk semester 1-nya. Jadi semester 1-nya sendiri ada 4 bab ya. Nah, kita akan mulai bab pertama di video ini, yaitu bab 1 tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pada video pertama ini saya akan menjelaskan dulu yang paling awal sekali, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa sih dan bagaimana cara mengerjakan nilai mutlak ya. Saya harap dasar-dasar aljabar Anda bagus di SMP-nya dan di SD-nya, sehingga Anda tidak terlalu sulit untuk mengikuti materi SMA ini ya. Materinya tidak terlalu susah kalau Anda ikuti pelan-pelan ya. Yang agak separuh ke belakang memang agak ribet, tapi saya yakin bisa kalau Anda ikuti pelan-pelan ya. Anda ikuti pelan-pelan, nanti di ujungnya akan ada latihan Anda harus kerjakan. Oke, kita belajar sama-sama. Ketemu lagi di pembelajaran pertama kita kelas 10 IIS 2. Nah, materi pertama kita adalah tentang nilai mutlak. Baik, pada kesempatan awal ini saya coba jelaskan dulu apa sebenarnya konsep nilai mutlak itu. Jadi nilai mutlak itu seperti apa sih? Nah, kalau ditanya notasinya bagaimana, notasinya ini ya. Notasi dari nilai mutlak itu adalah 2 kurung tegak ya. Ini 2 kurung tegak, itu notasinya. Nah, kalau apa artinya? Nah, jadi pengertiannya itu seperti ini. Nilai mutlak dari X itu diartikan sebagai jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Oke, sekali lagi ya. Jarak X-nya dari titik 0, berarti sini lihat ada titik 0 sebagai panduan pada garis bilangan. Sekarang saya kasih contoh ya, misalnya nilai mutlak dari 2. Berarti jarak 2 dari titik 0. 2 mana? Sini, hitung aja nih. 1, 2. Berapa? 2 ya. Nah, jarak 2 dari titik 0 adalah 2. Lagi, nilai mutlak dari negatif 3. Negatif 3-nya mana? Ini. Kita hitung berapa jaraknya. Yang dihitung jarak ya. 1, 2, 3. 3. Lagi, nilai mutlak dari negatif setengah. Negatif setengah di mana? Oh, di sini. Di tengah-tengah. Negatif setengah. Jarak ini ke sini? Ya setengah. Nah, lagi, nilai mutlak dari negatif 2. Tinggal hitung. Ini 1, 2. Oke, maka secara gampang ya sebenarnya nilai mutlak hanya membuat secara pengertian tanda negatif itu hilang, karena dia tidak memperdulikan positif atau negatif. Dia hanya menghitung jaraknya dari 0 berapa, tidak peduli dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke, jadi sebenarnya konsep nilai mutlak mudah ya. Konsep nilai mutlak hanyalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Oke, mudah-mudahan bisa. Baik, sekarang kita ke contoh soal ya. Nomor 1, tentukan hasil dari nilai mutlak 8 ditambah nilai mutlak negatif 4 dikurang nilai mutlak negatif 3. Nah, untuk menjawabnya, kita jawab sini, jawab. Ini bukan hal yang terlalu sulit ya. Saya tulis ulang soalnya. Nilai mutlak 8 tambah negatif dari nilai mutlak 4 dikurang negatif dari nilai mutlak negatif 3. Nah, untuk menjawabnya tinggal begini saja. Nilai mutlak 8 berarti 8, tandanya tetap tambah. Oke. Nilai mutlak dari negatif 4 ya. Jarak negatif 4 ke 0 itu 4. Terus tandanya ini kurang. Oke. Nah, kemudian nilai mutlak dari negatif 3 itu 3, sehingga 8 tambah 4 12 dikurang 3, jawabannya 9. Oke, sekarang untuk soal nomor 2, contoh nomor 2. Hitunglah nilai dari negatif
nilai mutlak 2 dikali 5 dikurang 7 dikali nilai mutlak 6 dikurang 2 dikali 4. Oke, hati-hati menulis nilai mutlak, nanti terbaca 1 ya. Nanti dibaca min 12 kali 5 kurang negatif 71. Enggak, itu bukan angka 1 tapi nilai mutlak, karena tulisan tangan ya harus hati-hati. Oke, kalau pengen menghitung ini ya gampang saja. Jadi nilai mutlaknya jangan diapa-apakan dulu, negatifnya turun nih. Ya, nilai mutlaknya biarin dulu nih, kita hitung nih. 2 dikali 5 10 dikurang 7. Oke. Dikali, biarkan ya. Nilai mutlaknya 6 dikurang 2 dikali 4. Jawabannya ingat, kali dulu yang dikerjakan, baru operasi kurang atau tambah. Jangan sampai Anda kurang dulu baru Anda kali, salah. Jadi 6 nya tetap. Nah, Anda harus kali dulu nih, 2 dikali 4 8. Oke. Paham ya? Oke, jadinya negatif dari nilai mutlak 3 10 kurang 7 dikali 6 dikurang 8 negatif 2. Nah, negatif yang di luar tanda mutlak biarkan turun terus nih, negatif. Nah, sekarang kita cari negatif nilai dari nilai mutlak 3 ya, hasilnya jadi negatif 3 dikali nilai mutlak dari negatif 2 itu 2. Maka hasilnya negatif 3 dikali 2 negatif 6. Hati-hati, tanda negatifnya itu di luar tanda mutlak, jadi dia turun terus. Oke? Ini untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Ini pertanyaan ABC biasanya ya. Hasil dari negatif nilai mutlak 4 pangkat 3 ditambah nilai mutlak negatif 4 dipangkatkan 2 per nilai mutlak negatif 4 dipangkatkan 3 dikurang nilai mutlak dari negatif 4 pangkat 2. Nah, hati-hati. Nah, untuk mengerjakannya sih cuma perlu hati-hati saja. Tanda minnya hati-hati. Jadi kita kerjakan mulai dari sini ya. Yang ini nih. Yang ini dulu. Oke. Negatif dari, nah, nilai mutlak dari 4 ini berapa? 4 ya. 4 pangkat 3 ditambah. Oke. Sekarang yang bagian ini. Nah, ini hati-hati. Lihat, negatif nilai mutlak dari negatif 4. Ini jadi 4 pangkat 2. Jadi negatifnya ini dikerjakan dulu nilai mutlaknya. Oke. Nilai mutlak dari negatif 4 ya, 4 pangkat 3 dikurang. Nah, sekarang ini kesini sebentar, saya tarik. Coba lihat, negatif 4 pangkat 2. Nilai mutlak dari negatif 4 pangkat 2 berarti nilai mutlak dari min 4 pangkat 2 ini dipangkatkan 2. Yang dipangkatkan 2 4-nya saja, minnya tidak. Jadi negatif 16 jadi 16. Oke. Berarti yang ini 16 ya. Berarti tinggal dihitung, negatif 64 ditambah 16 per 64 dikurang 16. Jawabannya adalah min 64 tambah 16 min 48 ya. Negatif 48 per 48. Jawabannya negatif 1. Oke, mudah-mudahan sekarang contoh ya. Nomor 4. Nah, soalnya nilai mutlak dari 10 ditambah X dikurang X pangkat 2 untuk X sama dengan 20 adalah. Nah, karena kalian belum belajar definisi, baru pengertian. Nah, maka caranya Anda tinggal substitusikan saja angka 20 itu ke persamaan nilai mutlaknya. Jadi, kalau mau jawab sama dengan sini 10 ditambah X-nya 20 ya. 20 dikurang 20 pangkat 2. Jawabannya 10 ditambah 20 dikurang 400. Nilai mutlak dari 370. Jawabannya 370. Sekarang untuk soal nomor 5 ya. Untuk X sama dengan negatif 2, negatif ya ini, hasil dari nilai mutlak 6X dikali nilai mutlak negatif 9X dikurang nilai mutlak dari negatif 3X pangkat 2 sama dengan berapa. Nah,
sama seperti nomor 4 sebelumnya, Anda tinggal substitusikan saja X sama dengan negatif 2 ke persamaannya. Jadi kalau saya taruh di sini, oke, ini jadi nilai mutlak 6, X-nya diganti negatif 2, dikali negatif 9 dikali negatif 2, dikurang negatif 3 dikali negatif 2 dipangkat 2. Nilai mutlak dari 6 dikali min 2 min 12, negatif 12. Ini hati-hati. Negatif 9 dikali negatif 2, 18. Oke. Dikurang. Negatif 3 kali negatif 2, 6. Pangkat 2. Nah, ini jadi 12 dikali 18 dikurang 6 pangkat 2. 12 dikali 18. Sini 12 dikali 18. 16, 1, 9, 12. 216 dikurang 36. 0, 180. Oke, ini jawaban untuk nomor. Sekarang saya coba lanjut lebih jauh sedikit. Jadi kalau tadi kita belajar tentang konsep nilai mutlak adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan, itu mudahnya. Nah, secara matematika, maka harus ada satu definisi yang jelas tentang nilai mutlak. Nah, definisi dari nilai mutlak itu seperti ini. Jadi kalau ada nilai mutlak X, ya, secara matematika, maka nilai mutlak X itu diartikan sebagai, ada dua ya, dia akan terbagi menjadi dua arti. Dia akan menjadi X dengan syarat, atau jika boleh, atau dengan boleh, X-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi selama X-nya lebih dari sama dengan 0, dia akan menjadi X. Tetapi untuk yang X-nya kurang dari 0, dia akan menjadi negatif X. Jadi semua tergantung X-nya. Nah, secara definisi nilai mutlak ini seperti ini. Jadi nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Ini definisi nilai sekarang mutlak. Contoh nomor 1 lagi nih. Sekarang pakai definisi ya. Hitung nilai mutlak dari yang A, misalnya nilai mutlak dari 2. Nah, kalau pakai definisi, kalau Anda menggunakan definisi, Anda harus lihat dulu 2-nya itu lebih dari 0 atau kurang dari 0. 2 lebih dari sama dengan 0 ya. Ingat, ini tanda lebih dari, ini tanda kurang dari. Nah, 2 lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan X. Ini sama dengan 2. Selesai. Yang B, nilai mutlak dari negatif 3. Nah, nilai mutlak dari negatif 3. Kalau dikerjakan secara definisi, kita harus tahu dulu negatif 3 lebih dari 0 atau kurang dari 0. Oh, kurang dari 0, Pak. Kalau kurang dari 0, maka nilai mutlak X-nya itu akan sama dengan negatif X. Berarti akan sama dengan negatif X-nya sendiri negatif 3. Nah, negatif dari negatif 3 menjadi 3. Oke, lagi. Yang C, nilai mutlak dari 5. Oh, 5 gampang, Pak. 5 lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti negatif nilai mutlak X sama dengan X. Berarti 5. Sekarang D, nilai mutlak dari negatif 2. Negatif 2 kurang dari 0, Pak. Oh, berarti pakai yang di bawah. Negatif dari negatif 2. Berarti 2. Nah, ini contoh penggunaan definisi matematika untuk pengerjaan nilai mutlak. Oke. Sekarang contoh nomor 2 ya. Diketahui fx sama dengan nilai mutlak dari x min 5. Nah, nilai dari f0 ditambah f5 dikurang f10 dikali f min 2 sama dengan berapa? Nah, karena kita akan mengerjakannya secara definisi, maka kita harus mendefinisikan dulu berapa sih fx sama dengan nilai mutlak x min 5 ini. Nah, nilai mutlak dari x min 5, kalau kita menggunakan definisi, maka dia akan terbagi menjadi 2 ya, kayak tadi sama dengan ada 2. Nah, kalau tadi kan sebelahnya masih ada, oke, x ya, x min x. Karena di sini bukan x tapi x min 5, maka otomatis di sebelah sini akan menjadi x min 5, kemudian jadi negatif x min 5. Nah, kemudian jikanya
Jikanya yang jadi patokan ini kalau X adalah X. Lihat, hanya X, bukan ini ya, tapi X yang ini. Nah, berarti yang menjadi patokan di sini, adalah sini jika X min 5 lebih dari sama dengan 0. Kalau kita tambah 5, X lebih dari 5. Oke, jadi untuk X lebih dari 5, maka kita menggunakan rumus X min 5. Kemudian jika X min 5 kurang dari 0 atau X kurang dari 5, maka kita menggunakan rumus negatif X min 5. Negatifnya boleh dikalikan ke dalam, hasilnya negatif X ditambah 5. Nah, dengan dua rumus itu kita akan mencari nilai F0. Sini saya cari F0 ya. Sekarang saya nanya dulu, kita harus perhatikan dulu. 0 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Oh, kurang dari 5, Pak. Berarti kita pakai rumus yang ini. Min 0 ditambah 5. Nah, karena 0 itu netral, tidak ada min maupun positif. 0 ya 0 ditambah 5 tetap 5. Oh, berarti nilai F0-nya 5. Sekarang kita perlu F5. F5. Pak, 5 ini pas. Nah, yang ada sama dengan yang di atas ya. Lebih dari sama dengan. Berarti kita pakai rumus yang ini. X min 5. X-nya berapa? 5 ya. Berarti 5 dikurang 5. Berapa? 0 ya. Oh, F5-nya 0. Oke. Sekarang F10. F10. 10 itu lebih dari 5 apa kurang dari 5? Lebih dari 5. Oh, pakai rumus yang di atas. Ganti X-nya 10. 10 dikurang 5. Jawabannya F10-nya adalah 5. Lanjut lagi. F min 2 atau negatif 2. Sorry, negatif 2 ya. F negatif 2. Negatif 2 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Oh, negatif 2 itu kurang dari 5. Oh, berarti saya pakai yang di bawah ini nih. Negatif dari negatif 2 ditambah 5. Jawabannya 2 ditambah 5 itu 7. Nah, maka persiapannya selesai. Oke, soalnya saya tulis ulang deh. F0 ditambah F5 dikurang F10 dikali F negatif 2. Saya masukin nilainya. Saya angkat ke atas sedikit. Oke, F0-nya 5. F5-nya 0 dikurang F10-nya 5. F negatif 2-nya 7. Ingat, seperti biasa, dikalinya dikerjain dulu ya. 5 ditambah 0 dikurang 35. Jawabannya tentu saja negatif 30. Oke, ini untuk soal nomor 2. Sekarang nomor 2. Pak, soalnya sama, Pak. Oh iya, sekarang ada yang coba mengerjakan ini dengan pengertian. Pak, kenapa sih harus susah-susah dengan definisi? Kenapa tidak dikerjakan dengan pengertian saja? Nah, secara matematis sebenarnya kalau ini soalnya pilihan ganda, nah saya tidak larang Anda kerjakan dengan pengertian. Tapi kalau itu soalnya esai, maka Anda harus kerjakan dengan cara yang tepat, yaitu dengan definisi matematika. Kalau dikerjakan dengan pengertian gimana, Pak? Nah, pengertian gampang ya. Coba fx nilai mutlak x min 5 gitu kan ya. Nah, F0 Anda tinggal masukin aja tuh. Nilai mutlak dari 0 kurang 5. Nilai mutlak dari negatif 5, 5. F5 Pak, tinggal masukin aja. 5 kurang 5. Nilai mutlak dari 0 itu 0. F10 ya 10 dikurang 5. Nilai mutlak dari 5 itu 5. F min 2 negatif 2 ya negatif 2 dikurang 5. Nilai mutlak dari negatif 7 itu 7, sehingga hasilnya ya sama aja, 5 tambah 0 kurang 5 kali 7. 5 tambah 0 kurang 35. Jawabannya negatif 30. Ini kalau dikerjakan dengan pengertian. Kalau ini soalnya pilihan ganda silahkan ya. Kalau ini soalnya pilihan ganda silahkan. Anda tinggal substitusi, Anda tinggal masukin X-nya ke sini, lalu nilai mutlaknya dikerjakan belakangan. Oke, ya. Tapi kalau nanti soalnya itu esai, maka Anda harus mendefinisikan dulu ini. Ya, semua soal esai kalau saya itu wajib didefinisikan, wajib dikerjakan dengan definisi nilai mutlak. Oke.
Wajib dikerjakan dengan definisi nilai mutlak. Kecuali kayak soal-soal di depan tuh yang nggak ada ek-eknya ya, yang langsung nilai-nilai, oke lah dengan pengertian ya. Karena ya nggak ada ek-nya juga ya. Nah, kenapa ini ditekankan harus menggunakan definisi? Karena nanti kita akan banyak ketemu soal, apalagi berikutnya yang harus menggunakan definisi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nomor 3, ini baru bener nomor 3. Tadi nomor 2 aja. Saya bagi 2 sebenarnya. Nah, nomor 3 ini coba nanti kita kerjain dengan 2 cara ya, dengan definisi dan dengan pengertian. Sekarang saya coba dengan definisi dulu. Soalnya begini, diketahui fx sama dengan nilai mutlak dari 2x min 1 dan gx adalah nilai mutlak dari 7 min x. Nilai dari f3 dikurang g3 sama dengan. Nah, saya harus definisikan dulu ya. Jadi, karena ini dikerjakan dengan definisi, maka kita harus definisikan fx sama dengan nilai mutlak dari 2x min 1. Nah, Anda harus terbiasa mendefinisikan ini karena pada persamaan nilai mutlak berikutnya kita selalu menggunakan ini. Banyak sekali menggunakan ini. Oke. Jadi nilai mutlak dari 2x min 1 itu akan sama dengan 2x min 1. Ingat ya, jika 2x min 1 lebih dari sama dengan 0 atau 2x lebih dari 1, kita bagi 2 lebih dari setengah. Jadi untuk x yang lebih dari setengah kita pakai 2x min 1. Sedangkan dia akan sama dengan negatif dari 2x min 1 jika, ikutin aja, 2x min 1 kurang dari 0, 2x kurang dari 1, x kurang dari setengah. Kalau saya kalikan ke sini, negatif 2x ditambah 1, 2x ya, 2x ditambah 1, negatif 2x ditambah 1. Nah, ini untuk pengertian yang nilai mutlak 2x min 1. Sekarang yang gx Pak, yang gx. Oke, gx sama dengan nilai mutlak dari 7 min x. Oke, sudah agak mahir ya. Jadi 7 min x akan sama dengan 7 min x jika, nah ini 7 min x lebih dari 0. Min x lebih dari min 7. Saya kali negatif 1. Nah, ingat, ini dasar dari pertidaksamaan di SMP. Kalau dia kali negatif, maka tanda pertidaksamaan akan berubah. Saya tulis sini ya. Jika dikali atau dibagi tanda negatif, oke. Tanda negatif, tanda pertidaksamaan itu bisa lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama. Terbalik. Jadi dia akan terbalik. Yang tadinya lebih dari, gara-gara kita kali negatif 1, maka tandanya akan menjadi kurang dari. Oke, sekarang yang kedua, negatif 7 min x. Jika 7 min x kurang dari 0, sama ya, min x kurang dari min 7, saya kali min 1, nah ini tandanya terbalik lagi, lebih dari 7. Kalau saya kali minnya ke dalam, negatif 7 ditambah x. Nah, kita selesai mendefinisikan dua ini. Sekarang tinggal mencari nih F3. X-nya 3 masuk lebih dari setengah atau kurang dari setengah. Oh, 3 itu lebih dari setengah, Pak. Oh iya, berarti saya pakai yang ini. Oke, maka saya dapat menemukan F3 sama dengan, F3 sama dengan, pakai yang ini ya, berarti 2 dikali 3 dikurang 1. 2 kali 3, 6 kurang 1, 5 ya. Nggak ada kelihatan Pak. Nah, oke. 2 dikali 3 dikurang 1. 2 dikali 3 kurang 1. Kalau G3 Pak, G3 pakai yang ini atau yang ini? Kurang dari 7 atau lebih dari 7? 3. Oh, 3 kurang dari 7 Pak. Oh, berarti pakai yang ini, ya kan? 3 kurang dari 7 berarti pakai yang 7 dikurang 3. Jawabannya 4. Nah, berarti F3 dikurang G3 kan soalnya. F3 dikurang G3 itu jawabannya adalah 5 dikurang 4. Jawabannya 1. Sorry nggak kelihatan lagi. F3 dikurang G3 berarti 5 dikurang 4, jawabannya 1. Itu kalau dikerjakan dengan definisi ya. Dikerjakan dengan definisi. Pak, kalau pakai pengertian mungkin lebih gampang Pak. Kalau kita kerjakan dengan pengertian begini. Kalau di pengertian awal ya, kita kerjain. Fx-nya kan apa itu? Fx-nya 2x min 1 ya.
2x min 1. Kan kita cari F3, Pak. 3 ya, masukin aja 2 kali 3 gitu kurang 1. 2 kali 3 6 kurang 1. Nilai mutlak dari 5 itu 5. Gx nya nilai mutlak dari 7 min x ya. Berarti nilai mutlak dari 7 G3 ya, sorry G3 7 dikurang 3. Nilai mutlak dari 4 itu jawabannya 4. F3 dikurang G3, Pak. Itu berarti 5 dikurang 4. 1 jawabannya. Lebih pendek, Pak. Iya, jauh lebih pendek memang kalau pakai pengertian. Tetapi kalau nanti di soal diminta lebih spesifik, misalkan kerjakan dengan definisi, maka ya Anda harus definisikan dulu. Ini ya sendiri, ini ya sendiri. Berarti lebih gampang pengertian. Ya, nanti dilihat. Kalau di soal kerjakan dengan dua cara, pengertian dan definisi harus Anda kerjakan dua-duanya. Oke ya. Ini soal nomor. Pak, saya mau ngerjakan dengan pengertian saja. Boleh. Sekarang ketemu nomor 4 nih soalnya nih. Sederhanakan bentuk nilai mutlak x plus 5 dikurang nilai mutlak x min 3 untuk nilai x kurang dari min 5. Nah, untuk soal seperti ini jelas sekali. Sekali lagi jelas sekali kita tidak dapat menggunakan pengertian karena tidak ada X sama dengan berapanya. Kita diminta menyederhanakan bentuknya. Oleh karena itu terpaksa sekali kalau ketemu soal seperti ini harus kerjakan dengan definisi ya. Jadi nilai X plus 5 itu didefinisikan apa sih? Nilai X plus 5 ada dua ya. Anda harusnya sudah mulai lancar ya. X plus 5 jika X plus 5 lebih dari sama dengan 0, X lebih dari min 5. Oke. Kemudian min X plus 5 jika X plus 5 kurang dari 0, X kurang dari min 5. Oke. Sini aja di kanannya, Pak, biar hemat. Ya, bolehlah. Nilai mutlak dari X min 3 ya. Sama ya. Kalau dengan definisi itu sama. X min 3 jika X min 3 lebih dari 0, X lebih dari 3. Kemudian min X min 3 jika X min 3 kurang dari 0, X kurang dari 3. Oh, ini dikalikan, Pak. Boleh. Negatif X min kali minnya plus. Yang ini belum, Pak. Oh ya, dikalikan. Boleh. Negatif X dikurang 5. Nah, berarti saya dapat dua batasan ya. Jadi kalau dibilang itu ada dua titik pembuat 0 sebenarnya. Yaitu berapa titiknya? Negatif 5. Oke. Yang satunya 3. Perhatikan, saya gambar di sini. Saya bagi dua. Oke, ini anggap garis bilangan. Negatif 5-nya di sini nih. Negatif 5. Saya tarik garis putus-putus membantu ya. Perhatikan baik-baik. Negatif 5 itu jadi patokan untuk yang ini. Betul ya? Oke. Sedangkan 3 itu menjadi patokan untuk yang sebelah sini. Di sini saya kasih 3. Oke, saya kasih garis. Pak, jaraknya boleh diukur, boleh ya, kira-kira lah, nggak apa-apa. Jadi untuk kadang-kadang untuk hal-hal seperti ini harus pakai agak cepat ya, pakai kira-kira. Yang penting jangan terbalik 3 di kirinya min 5, itu salah. Min 5 di kirinya 3. Oke. Nah, sekarang begini. Lihat yang ini. Nilai mutlak X plus 5 itu sama dengan X plus 5 kalau lebih dari min 5. Lebih dari itu kan ke sebelah kanan ya. Lebih dari min 5 itu semua yang di sini. Ini terbagi menjadi 3 wilayah ya. Saya beri namanya 3 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Ini terbagi menjadi 3 wilayah. Ada wilayah 1, 2, dan 3. Untuk X lebih dari min 5 berarti wilayah 2 dan wilayah 3. Lebih dari min 5, wilayah 2 dan wilayah 3. Nilai X-nya berapa? X plus 5. Oh, untuk yang di sini nilainya adalah X plus 5, X plus 5. Oke, yang kurang dari min 5 nilainya min X min 5. Oke, itu yang kiri. Sekarang yang kanan. Untuk lebih dari 3, dia pakai X min 3. 3-nya mana? Ini, Pak. Lebih dari 3 ke sebelah sana. Dia pakai X min 3. Oh, di sini X min 3. Lihat, lebih dari 3. Yang kurang dari 3, dia pakai negatif X ditambah 3. Yang kurang dari 3 ini adalah wilayah 1 dan 2. Kurang dari 3 ya. Negatif X ditambah 3. Di sini juga negatif X ditambah
3. Nah, soalnya kita kembali. Sederhanakan bentuk nilai mutlak X plus 5 dikurang nilai mutlak X min 3 untuk nilai X kurang dari min 5. Kurang dari min 5 itu berarti wilayah 1. Oke. Ini kurang dari min 5 ya. Kalau saya tulis di sini, ini X kurang dari min 5. Kalau ini X lebih dari 3. Oke. Lebih dari kurang dari min 5, lebih dari 3. Kalau di tengah ini kira-kira apa ini? Oh, ini X-nya antara min 5 dan 3, ya kan? Antara min 5 dan 3. Tandanya apa, Pak? Kurang dari dua-duanya. Antara min 5 dan 3. Tandanya dua-duanya kurang dari. Oh, kurang dari min 5 berarti saya pakai yang ruang 1 ya, wilayah 1. Karena kalau misalnya nanti soalnya antara min 5 kurang dari X kurang dari 3 berarti wilayah 2 nih. Kalau pakai X lebih dari 3, oh wilayah 3 ini pakai. Nah, cara pakainya gimana? Tulis dulu soalnya. Saya tulis ini nilai mutlak X plus 5 dikurang X min 3. Oke. Wah, karena kita menggunakan wilayah 1 ya, untuk X kurang dari min 5 ya. Untuk X kurang dari min 5, untuk X kurang dari min 5, kita pakai ini. Nilai mutlak X plus 5-nya yang ini nih, min X min 5. Berarti saya tulis ini min X min 5, tandanya apa? Kurang. Untuk nilai mutlak X plus min 3 nya pakai yang ini nih, min X plus 3. Oke, min X min 5 kali ke dalam X min 3 plus ya, sorry, min kali minnya plus, jadi min X plus X habis min 5 min 3 min 8. Tuh bentuk sederhananya negatif 8, X-nya habis. Berarti kalau kita gambar, nanti kita habis ini akan belajar fungsi nilai mutlak. Semua X untuk kurang dari min 5 dia flat atau datar. Min 8 tidak bergelombang, tidak naik, tidak turun, tapi datar lurus sejajar sembuh X di negatif 8. Oke, ini untuk nomor. Baik, sekarang soal nomor terakhir. Bentuk sederhana dari X plus 4, nilai mutlak X plus 4 ditambah nilai mutlak 5 min 2X dikurang nilai mutlak X min 2 untuk nilai X lebih dari 10 adalah. Nah, sama ya. Ini tidak dapat dikerjakan dengan pengertian, tapi harus dikerjakan dengan definisi. Kita definisikan satu-satu. Saya agak cepet ya. Saya pikir udah lumayan jago lah kali ini. Udah harusnya sudah mulai bisa ya. X plus 4 jika X plus 4 lebih dari 0, X lebih dari negatif 4. Kemudian negatif X plus 4 jika X plus 4 kurang dari 0 atau X kurang dari min 4. Berarti kalau saya kalikan negatif X negatif 4. Ini yang pertama. Yang kedua 5 min 2X. Oke, 5 min 2X akan sama dengan 5 min 2X jika 5 min 2X lebih dari 0, min 2X lebih dari min 5. Oke, saya kali min setengah. Ingat, dikali negatif tandanya berubah. Oke, Pak, tandanya berubah. Kurang dari 5 per 2. Kemudian negatif 5 min 2X jika 5 min 2X kurang dari 0. Berarti min 2X kurang dari min 5 dikali min setengah dikali negatif, tandanya berubah. Jangan lupa. Oke. Masih ada satu. Wah, ada 3 nih. X min 2. X min 2 jika X min 2 lebih dari 0, X lebih dari 2. Kemudian min X min 2 jika X min 2 kurang dari 0 atau X kurang dari 2. Kalikan min X plus 2. Oke, ada berapa titik? 3. Ada 3 titik yang saya harus taruh di garis bilangan. Mulai dari yang paling kecil, negatif 4, 5 per 2, 2. Oke, berarti dari negatif 4 di sini 5 per 2. 5 per 2 berarti 2 setengah ya. 2 setengah. Oh, di pojok 2 setengah. Sorry. Pasti 2 dulu baru 2 setengah. Nah, hati-hati terbalik ya. 2 setengah.
atau 5/2 nih. 5/2 nih 2,5. Oke, nah hati-hati terbalik. Tadi saya hampir terbalik. Oke, ada 3. Sekarang yang ini dulu. Fokus ke lebih dari min 4, berarti sebelah kanan ya. Semua wilayah 1, 2, 3, 4. Oke. Semua wilayah di 2, 3, 4 yang lebih dari min 4 pakai X plus 4. Berarti di sini pakai X plus 4, di sini pakai X plus 4, di sini juga pakai X plus 4. Yang pakai X min 4 hanya yang kurang dari, berarti di sini pakai min X min 4. Oke. Lanjut ke yang kiri, 5 min 2X kurang dari 5/2. 5/2 di sini, kurang darinya sini. Wilayah 1, 2, 3 dia pakai 5 min 2X. Pakai 5 min 2X, 5 min 2X, 5 min 2X. Kurang dari ya. Untuk lebih dari 5/2 dia pakai, saya kalikan min 5 plus 2X. Pakai min 5 plus 2X. Satu lagi yang ini. Saya bunderin biar nggak nabrak. Oke. Lebih dari 2 dia pakai X min 2. Jadi di sini pakai X min 2, di sini juga pakai X min 2. Sementara kalau kurang dari 2 pakai min X plus 2. Min X plus 2, di sini juga pakai min X plus 2. Berarti kalau saya kembalikan ke soal, nilai mutlak X plus 5, X plus 4 ya. Ditambah 5 min 2X dikurang X min 2. Ini soalnya sama. Oke. Untuk X lebih dari nggak pakai sama dengan 10. Lebih dari 10. Ini aja 2,5 nih. Lebih dari 10 tuh berarti ke sebelah sana. Berarti dia masuk wilayah 4 ya. Ini wilayah 4. Nah, kita tinggal ambil ini, masukin. X plus 4-nya tetap X plus 4. Oke. Ditambah ininya jadi kayak kurung biasa nih, min 5 plus 2X. Oke. Dikurang X min 2. Ini yang perlu dikalikan, yang ini dibuka aja. X plus 4 dikurang 5 ditambah 2X min X plus 2. Min X plus X 0, 2X. Oke. 4 dikurang 5 min 1 tambah 2 plus 1. Berarti bentuk sederhana untuk nilai itu adalah 2X plus 1. Apakah selalu lebih dari 10? Tidak ya. Jadi bisa saja nanti soalnya kurang dari min 4 nih. Yang ini ya. Yang ini antara min 4 sampai 2 gitu. Yang ini antara 2 sampai 5/2. Yang ini lebih dari 5/2. Oke. Itu batas-batas yang mungkin. Nah, tapi kalau lebih dari 10 ya pasti lebih dari 5/2. Makanya dia pakai wilayah yang keempat. Oke, itu saja pembahasan untuk nilai mutlak kita. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti ada, mungkin saya bahaskan sedikit tentang fungsi nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Ya, baik, kita sampai pada di ujung video ini ya. Ini soal latihan. Ya, Anda harus kerjakan. Di buku catatannya. Jadi yang tadi saya jelaskan nanti mohon dicatat di buku catatan. Buku catatannya cukup 1 saja untuk matematika wajib yang agak tebal ya. Nah, terus ini ada soal latihan. Anda harus berlatih supaya paham dan mengerti tentang konsep nilai mutlak ya. Jadi secara umum sebenarnya nilai mutlak itu dapat dikerjakan dengan pengertian, juga dapat dikerjakan dengan definisi. Oke, lihat sini. Saya bahaskan dulu soal nomor 1 kira-kira ya. Pasti bisa lah ya. Hitung hasil dari. Jadi soal nomor 1 ini kerjakan dengan pengertian saja, tidak perlu dengan definisi. Anda tinggal menghitung saja karena tidak ada X-nya juga. Nah, nomor 2 saya minta kerjakan dengan definisi. Oke, saya tulis nih. Dengan definisi. Jadi Anda kerjakan dengan definisi bukan dengan pengertian ya. Nah, apa itu yang definisi pengertian? Masih ada tadi di depan, diingat-ingat ya. Nah, yang nomor 3 jelas dengan definisi, tidak mungkin dengan pengertian biasa karena tidak ada X sama dengannya. Oke, ada 3 soal beranak 2 ya, total 5 soal. Tapi nomor 3 itu sekaligus jadi sih. Nggak 2 soal ya. Nah, Anda sekali lagi coba kerjakan soal-soal ini supaya Anda mengerti. Oke? Nah, itu saja pembahasan kita. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya tidak mudah, tapi Anda harus coba belajar ya pelan-pelan.
ikuti saja satu nanti pasti bisa. Nah, kalau ada hal yang tidak jelas nanti boleh ditanyakan kepada saya baik via WA ataupun nanti pas pertemuan online kita tetap muka. Nah, yang saya ingatkan kembali adalah saya ada memberi latihannya Anda kerjakan. Ada 3 soal Anda kerjakan, Anda tulis di buku catatan saja. Jadi materi latihan seperti itu kalau dengan saya ya. Nah, itu saja. Sekali lagi, jangan ragu untuk mencoba walaupun kelihatannya susah, tapi Anda harus pelajari pelan-pelan kalau memang Anda pengen menguasai apa itu materi tentang nilai mutlak ya. Saya rasa cukup sekian. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Saya akan buatkan lagi. Kita akan lanjut ke sifat-sifat nilai mutlak dan fungsi nilai mutlak. Mudah-mudahan tidak serumit ini ya. Saya tidak akan bahas ini untuk bab berikutnya. Yang ini memang agak-agak lumayan karena dasar dari nilai mutlak itu ada di sini ya. Itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatannya, jaga kebersihannya, makan makanan sehat, rajin berolahraga ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita segera bertemu kembali.